Komisi 3 DPR RI dengan Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia HKHKI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pimpinan dan jajaran Komisi 3. Kami sangat menghargai waktu Bapak meluangkan waktu untuk kami HKHKI. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa bagaimana sih ke depannya DPR terkait dengan mafia tanah. Karena ini bukan masalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi semakin hari itu semakin parah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ambil hal-hal yang sifatnya sangat urgent di sini. Undang-Undang Cipta Kerja itu dilahirkan tahun 2020 lalu kemudian di dalamnya ketentuan tentang Undang-Undang Rumah Susun itu bukannya untuk memperketat developer, tapi justru malah untuk memudahkan developer bergerak dan kemudian bahasa yang banyak dipakai di awam adalah merampas hak-hak dari masyarakat. Sehingga sampai ada Tagor menyatakan bahwa jangan lapor ke kepolisian. Ini terkait, jadi memang ada banyak oknum di kepolisian yang kemudian justru malah memberikan fasilitas kepada developer untuk lebih nyaman melanggar hak-hak masyarakat. Yang berkembang di lapangan saat ini ada perbedaan pemahaman tentang rumah susun. Sementara ada salah satu pengembang yang menyatakan kondominium hotel dengan rumah susun itu ada diperlukan. Kondominium hotel ini sudah berupa komersil, sedangkan rusun itu residensial. Dan di Undang-Undang 20 ini pembangunannya juga agak terlalu yang Bapak pimpinan terlalu bisa lebih dulu dijual, dipasarkan sebelum dibangun. Ini yang sementara di Undang-Undang 20 ini menyatakan bisa dijual 20% pembangunan dari fisik baru bisa dipasarkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 11 klaster Undang-Undang Cipta Kerja, di mana 2 diantaranya adalah konstruksi dan perumahan, serta lahan dan hak atas tanah. Dalam kaitannya dengan kedua klaster tersebut, Undang-Undang Rumah Susun adalah salah satu undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Rumah Susun mencakup pengaturan mengenai pembangunan rumah susun komersial juga, di mana dalam aturan tersebut semua orang dapat membangun rumah susun. Nah, terkait pembangunan rumah susun komersial, kami dari HKHKI mengamati bahwa dalam 5 tahun terakhir cukup banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan sektor properti ini, sektor rumah susun komersial yang disampaikan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kasus-kasus ini antara lain adalah pembangunan yang mangkrak atau gagal bangun. Kemudian tidak jelasnya pengembalian uang dalam hal terjadinya gagal bangun. Lalu kriminalisasi terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan, dan masih banyak lagi. Kami melihat di sini potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat dalam hal akses terhadap rumah susun. Dari mulai contoh ketika masyarakat ingin membeli saja, kita tidak punya posisi tawar untuk mengecek legalitas, apakah pengembang telah memiliki legalitas izin-izin yang memadai atau tidak. Dari mulai titik itu saja, kita punya posisi yang lemah. Kemudian ketika dalam memperoleh hak-haknya, seringkali PPJB belum diperoleh. Apalagi ketika peningkatan PPJB menjadi hak atas satuan rumah susun, itu pun kadang terkendala. Sebagaimana kita ketahui, bukan cuma mangkrak, beberapa pengembang hunian vertikal saat ini sudah masuk ke dalam proses kepailitan, sehingga semakin mempersulit persoalan-persoalan akses terhadap hunian. Padahal kita tahu bahwa rumah susun di satu sisi adalah sebuah alternatif bagi kepemilikan tempat tinggal, di mana minimal untuk wilayah Jabodetabek saja, hunian sudah sangat tidak terjangkau untuk rumah-rumah landed land. Sedangkan untuk rumah susun, banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak mudah dihadapi oleh masyarakat awam pada umumnya.
HKHKI, jadi sebaiknya Bapak konkret saja kira-kira unsur pidana seperti apa yang belum masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 51 yang disebut itu. Nanti bisa kami usulkan ke Badan Legislasi mumpung ada perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian terkait dengan pidana yang dilakukan pengembang, itu biasanya bisa Pak dilaporkan pidana. Pernah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, itu ada namanya pengembang Sipoa yang menipu para pembeli hampir 3 triliun kalau nggak salah itu. Jadi uang sudah diterima tetapi pembangunan tidak dibuat dan tidak diserah-serahkan. Ada yang sudah jadi tidak diserah-terimakan. Itu akhirnya pemilik pengembang itu dipidana dan dihukum penjara di Polda Jawa Timur. Itu kami Komisi 3 juga hadir ke sana, minta agar supaya itu digelar. Nah, kalau ada yang seperti ini mungkin konkret saja, pengembang mana, apartemen mana, biar kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap oknum-oknum tersebut. Si POA itu dicabut, kemudian orang-orang pengembangnya, pemiliknya dipenjara semua. Nah, ini kan terkait juga dengan Sentul City yang tadi Bapak-Bapak sampaikan. Kita tidak habis pikir juga di era keterbukaan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kok masih ada saja orang seperti itu. Seakan-akan dia yang punya negara aja, negara di dalam negara. Nah, ini kan aparat hukum tidak bisa diam. Saya juga heran kemana aparat hukum kita. Kita akan membantu Bapak Ibu sekalian, termasuk juga membatalkan sertifikat-sertifikat tadi yang disebutkan itu. Karena mereka kan harus menunjukkan juga bukti-buktinya. Saya ke HKHKI dulu. Nanti saya lebih menyarankan gini Pak, bagaimana nanti Bapak bisa gambarkan ke kita, ya, diinventarisir lah developer-developer yang nakal itu seperti apa, siapa aja Pak, perbuatan materialnya bagaimana, kemudian kerugian yang ditimbulkan bagaimana, melanggar pasal ini ketentuan Undang-Undang Rumah Susun, melanggar pasal apa, undang-undang apa, pidananya di mana. Bapak buat klaster, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu datang lagi ke kita. Nah, jadi kami mohon nanti dibuatkan suatu kayak matriks, ya, Bapak kasih ke kita lah. Nah, mudah-mudahan HKHKI bisa menghimpun semua keluh kesah. Ini usul Pak Ketua. Nanti diberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengidentifikasi developer-developer dan kerugian material, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita buat RDPU atau apa untuk memanggil mereka. Gantian, bapaknya nanti di atas, merekanya di bawah. Bapak bisa lihat kita manggil, tapi infonya dikasih masukan ke kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan HKHKI, Ketua Perca Indonesia. Demikian rapat pada hari ini saya nyatakan selesai dan saya tutup dengan resmi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.